Jadi nggak mengorbankan kebutuhan yang lain. Ya kan? Namanya anak muda kan pasti pengen nongkrong sono, nongkrong sini. Jangan gara-gara punya rumah jadi nggak bisa nongkrong sono sini. Kenapa? Nggak punya duit. Jangan sampai keganggu gitu kan. Iya kan? Anggap aja ngontrak gitu loh. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di video kali ini sengaja gue undang nih sales-sales yang memang sudah tinggi jam terbangnya, ya nggak? Bukan duduknya tinggi ya? Tinggi nih. Ini nggak enak gue beneran dah. Belum detail nih bangkunya, dadakan ya nanti dah untuk berikutnya kayaknya enaknya gue kasih sofa-sofa di sini. Ya, jadi sengaja gue undang memang sales-sales yang memang sudah berpengalaman untuk penjualan rumah ataupun properti. Makanya di sini yang gue bahas nantinya bukan cerita tentang menjual rumahnya, cuma cerita-cerita unik di balik sales-sales ataupun marketing yang ada di Pesona Khorifan ini. Seperti apa ceritanya nanti, pokoknya pantau terus channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, nah di sini gue bersama Bro Fahmi. Mas Fahmi nih. Kalau di lu punya YouTube gak? YouTube belum ada. Belum ada. Biasanya lu main di apa? Di Instagram, TikTok, dan Facebook. Instagram, TikTok, dan Facebook. Bisa banyak banget ya kan. Nah lu siapa Gua nama lu? KC. Hah? KC. KC. Bukan Pace. Kalau Bukan. Pace biasanya kan ada buah Pace. Iya, bukan. Tapi kalau gua KC. Nama asli lu KC. Karel. Oh Karel. Kamu bisa dipanggil Itu nama panggung. Dan itu gue baru tahu loh. Seriusan nama asli itu Karel. Karel nama asli, tapi nama panggung di sini KC. Oh gitu. Jadi biasa kalau konsumen lu panggilnya KC. Iya. Oh, mantap. Bagusan nama Karel mah. Padahal nggak ada yang sama loh, ya kan? KC juga nggak ada yang sama, Iya. Fahmi juga nggak ada yang sama, Deddy Bedol juga nggak ada yang sama, ya kan? Jadi di sini pasti namanya beda-beda. Tapi kalau ada yang sama, paling belakangan diplesetin, ya kan? Kayak ada Iwan, Ada Tulus, satu lagi, satu lagi Endut. Endut. Yang dua itu. Nah satu lagi dengan Bro Adi. Hadi. Hadi apa Adi biasanya Adi. kalau Hadi ya? Kalau panggungnya Adi Komersil. Adi komersil, karena ada yang sama juga. Iya. Adi masalah pasaran namanya. Jadi kalau ada yang konsumen dia biasanya ada Adi subsidi, ada Adi komersil. Nah ini untuk ya Adi komersil. Nah di sini sedikit gue pengen bahas nih bro, ya kan? Selama lu memang jadi sales gitu kan, pasti kan ada cerita-cerita unik nih. Banyak. Iya kan? Banyak. Cerita-cerita unik, baik itu dengan konsumen, baik itu dengan perbankannya, baik itu dengan pemberkasannya. Kadang-kadang cerita-cerita unik kita sebagai marketing pasti ada kan gitu ya. Nah di sini paling biasanya cerita-cerita unik tuh antara marketing dengan debitur dulu nih yang gue mau bahas nih. Oke. Iya kali lu ada pengalaman gitu kan, mungkin ada yang kocak, ada yang ngeselin ya kan. Yang namanya konsumen kan nggak sama ya. Betul. Ada yang memang nggak sabaran, ada yang sabar banget kan gitu ya. Ada yang nggak sabaran, ada yang ini. Cuma ya sebenarnya intinya visi misi kita itu sebenarnya membantu masyarakat yang punya rumah. Cuma di balik itu ya banyak cerita-cerita yang mungkin ya bikin kita sedikit naik darah, ya kan? Cuma tetap kita harus turunin ya kan, ya kan. Ya namanya kita bantu ya, maksudnya dia galak kita galak lagi kan nggak juga, yang ada berantem ya kan. Kalau KC sih biasa berantem. Enggak. Jangan. Itu dulu. Sekarang mah udah berubah. Jadi samain Cek. Iya. Sekarang paling ngecetak doang ya. Iya, itu aja. Kadang kan ada yang sabar banget. Iya. Ya kan dari booking fee sampai akhirnya aja ibaratnya sabar banget, walaupun di reject juga sabar ya. Ya pasti ada cerita-cerita unik nih di sini. Gue pengen nanya ke Bro Fahmi dulu nih, ya kan. Nah di sini untuk pengalaman lu nih, biasanya kan konsumen itu ada yang closing itu ada yang cepet banget, atau langsung closing. Terus ada yang memang lama gitu. Lu ada nggak pengalaman kayak gitu nih? Closing itu closing booking maksudnya. Oh closing booking ya. Kalau closing booking tuh paling yang lama
Yang lama seringnya. Karena sampai sekarang gue tungguin. Jadi pernah belum booking. Ada setahun nih. Dari pertama kenal sama lu mungkin ada setahun. kayaknya dari proyek iklan Pesona Kahuripan 4. Sekarang 2021. Sekarang 2025. 4 tahun. 4 tahun. Jauh banget juga. tuh. Belum. Orang masih hidup. Tapi sampai saat ini dia udah punya rumah apa belum intinya? Belum. Oh belum. Karena memang gak bakal bisa punya rumah ya. Itu jangka waktu BC jelek. Oh BC King jelek. Itu padahal 4 tahun belum clear juga. Masih Apa belum. emang belum dilunasin kali ini? Kayaknya mah mungkin itu kalau dilunasin mungkin 4 tahun udah clear. Iya, ya sebenarnya kan? ya sana kayak Hmm. nih dapat dari iklan kan Pesona Kahuripan 4 dulu kan Pesona Kahuripan 5 kita follow up ulang ya kan Pesona Kahuripan 3 tahap berapa gitu kan nyeling dulu tuh Tahap ya. dua. Di follow up lagi di follow up sampai kemarin nih terakhir Pesona Kahuripan 10 saya follow up lagi. Tetap jawabannya sama. Gimana kira-kira udah bisa belum pengajuan KPR gitu kan? Belum Mas, masih belum beres ya. 4 tahun. Gitu. 4 tahun. Gede dia itunya, apa kredit macetnya? Kayaknya lumayan gede juga dan Gede. kayaknya sih udah diberesin tapi memang kayak habit dia juga yang suka ngambil pay letter gitu. Kayaknya ya, jadi karakter pun Karakternya udah sering begitu lah. Berarti sampai sekarang dia belum punya rumah. belum. Mungkin dia mau minjem pay letter di cash kali ini. Sampai pay letter. Bisa jadi. Benar. Benar. Dia ngambil terus ya kagak kesampean tuh guys ya. Ya ampun, ada ya kayak gini Berarti ya. sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu yang instan banget ya, yang lama banget. Yang tuh. lama Kalau yang banget. cepet Ya, udah ada. yang cepet itu mungkin yang nggak kenal sama saya tapi Udah booking. salesnya itu Mas Fahmi. Enggak kenal sama lu. Nggak kenal. Ada di juga ada yang kayak gitu kan. Ngeri. Maksudnya enggak kenal enggak mungkin pernah chatting, cuma belum pernah ketemu kali. Ya, maksudnya ya mereka melihat dari apa iklan kita ataupun promosi yang kita berikan, ya ngechat nih, tapi pas survei ke lokasi nggak ketemu kita, Tapi closing. Nah, enak banget tuh jadi marketing. Ya. Enggak ketemu total closing. Kan Pesona Kahuripan, Oh, semuanya gitu. bareng Oh, kita. berbaur ya. Keluarga. Kayak gua nih kadang-kadang gua mau konsumen ya nggak kenal tetap nih closing yang mana Pas orangnya. ditanya admin atas nama A, kapan nih booking? Yang dibantu siapa ya gitu kan? Cuma jangan ditiru cuma niat kita emang bukan cuma sendiri nih marketing, jadi kita ada tim. Jadi tim itu di saat misalkan Fahmi nggak ada, gua nggak ada, di saat teman-teman datang ke lokasi pasti ada yang handle. Nah itu hebatnya dari Pesona Kahuripan tuh kayak gitu. Nah sekarang lu Karel. Ya Buset. Karel. Cakep banget itu. Ada nggak kayak gitu loh cerita? Gak ada sih aku. Nggak ada. Nggak ada. Lu punya konsumen apa kagak? Gua tanya kagak. Punya. Ada. Aman terus konsumen. Banyak ya, dia banyak konsumennya. Cuma biasanya ada yang lama, ada yang cepet, pasti lu pernah ngerasain lah. Mungkin ada dari aja. pertama datang ada yang langsung closing, ada yang setelah datang persyaratan bagus nggak closing, ada nggak kayak gitu? Ada tuh waktu itu. Jadi ada yang survei nih. Bang Kace, saya mau survei nih bang. Oke siap, ditunggu. Datang lama-lama udah dijelasin semua tentang ini. Yaudah bang, bulan depan baru saya booking. Tapi akhirnya Enggak, Dibohongin aja berarti ya. ditipu kan gitu jadinya. mungkin dia udah booking tempat lain kali. Tapi sama Kace di chat lagi, Chat di terus. follow up lagi. Gimana bang? Oh iya, istri saya belum minat. Oh belum. Oh ya. ya udah nggak apa-apa, orang belum minat. Berarti sabar banget nih. Sabar. Ternyata Sabar. bookingnya ke Fahmi. Bisa jadi. Takutnya kan, kita kan nggak tahu. Iya. Berarti sampai sekarang belum tuh. Iya, belum. Ada yang instan nggak yang cepet datang Ada. langsung blok langsung Ada. booking ada. Waktu itu dia datang, Hmm. bang booking ini, dimintain persyaratannya lengkap, dia checkingnya bagus, akad, dah sekarang udah kelar. Udah kelar. Udah Berarti instan. closingnya cepet tuh. Iya, closingnya Itu yang cepet. paling enak tuh kayak gitu. Dica ya belum fee-nya? Ah, udah. Habis. Udah habis. Parah. Gila udah habis ya baru cerita. Kemarin katanya nggak ada yang closing nggak ada. Kan kemarin kagak ada di sini. Pantesan baju baru ya kan. Iya. Keren banget.
Oke, langsung lanjut ke Bro Hadi. Di, lu ada cerita nggak? Kayaknya nggak ada cerita nih. Ada juga sih ya sebetulnya Ada. hal-hal yang gitu. Cuman kebanyakan itu konsumen tuh datang nggak ngabarin. Oh, nggak ngabarin. Nggak ngabarin. Tahu-tahu datang. Tahu-tahu datang, Mas saya udah di lokasi. Kirain saya, Mas udah digoreng dadakan. Dadakan banget tiba-tiba datang gitu kan. Tahu. Saya udah di lokasi. Posisi saya di rumah Mi. Di Ya, rumah lu nih ya. Di rumah lagi libur Iya, kali. Iya lagi libur. Kebetulan mungkin memang waktu itu di Sabtu dan Minggu ya kan. Libur di rumah. Akhirnya kan namanya Pesona Kauripan kan tim. Kita minta tolong sama teman-teman yang ada di kantor galeri marketing untuk dibantu follow up. Sampai akhirnya ngabarin saya lagi untuk lanjut proses bookingnya. Tahu langsung booking. Langsung Lu booking. lagi di rumah. Lagi di rumah. Coba itu. Di rumah lu lagi ngapain itu? Lagi libur Mi. Kadang-kadang begitu rezeki ya kan. Kadang-kadang lu lagi masuk ke kantor mulu juga nggak ada yang datang juga. Iya benar. Tapi tanpa yang disangka-sangka malah jadi Mi. Malah jadi. Lebih ke situ Mi. Cuma dari situ, dari booking berkas lengkap langsung. Apa berkas ada? Nah, Lengkapin. Apa gimana tuh? Gini, kan kalau misalkan sekiranya kita bicara riwayat itu kan karena kan dibantu sama teman-teman di kantor galeri ya. Ya, kita nggak tahu riwayat si konsumennya seperti apa. Ketika saya komunikasi sama pihak konsumennya, akhirnya mulai tuh terbuka. Ada hutang ini, ada hutang ini, ada hutang ini, dan memang posisinya sudah lunas. Dan saya nyatakan itu bisa untuk lanjut. Nggak lama, kurang lebih sekitar 1 minggu melengkapi berkas, ketemu saya lagi untuk melengkapi berkasnya. Baru di situ intens komunikasi sama pihak konsumennya. Dari situ Iya, dari situ tuh baru tuh. Nah itu prosesnya cepat. Tapi sebelum booking itu memang lu udah komunikasi sama dia, sama konsumen itu. Udah. Cuman memang untuk datangnya nggak ngabarin. Nggak ngabarin. Nggak ngabarin. Iya, berarti ya mungkin ya itulah rezeki. Dibilang rezeki. Goreng dadakan. Tapi ada yang memang lama. Itu kan yang Ada juga yang ada. lama. Berapa tahun? Yang namanya lama itu Berapa Terkadang dia itu abad? Berapa abad? nggak jujur di awal ya. Kalau misalkan sekiranya ada tunggakan yang macet nih, yang tunggakan yang macet, booking aja, tapi ketika kita proses ini, memang ada kendala di perbankannya nih, di perbankannya. Akhirnya kita tanya, rata-rata itu konsumen itu dia lupa, apalagi kalau misalkan sekiranya yang pinjamannya udah lama. Lupa sama hutang berarti. Iya. Nah, itu dia bahaya. Lebih ke situ. Kan Akhirnya sayang tuh, udah booking tapi nggak bisa lanjut proses. Untungnya diingetin. Nah, itu Ya, dia. untungnya diingetin. Jadi dia punya hutang di dunia. Coba kalau nggak diingetin nanti dibawa ke akhirat dia mau malaikat. Iya, saya lupa ya kan. Ya nggak bisa juga alasannya kan. Gitu. Jadi wah, kacau dah kadang-kadang. Kalau gue sih kayak gitu banyak. Banyak ya gitu. Gue ya. Karena konsumennya banyak ya, Mi ya. Iya, karena mereka kebanyakan udah ngerti. Benar. Ya gue jelasin di YouTube gua, ini tentang persyaratannya begini, yang bikin reject begini. Makanya di saat mereka datang, nyebutin nama gua, closing, sampai punya rumah. Pernah gue lagi ke konten ini. Ke konten ini. Ya, dengan Bapak siapa? Oh, dengan Bapak ini. Sudah akad kredit, Pak. Ya sudah, marketingnya siapa? Kan marketingnya Bapak. Di situ. Pas tadi akad lagi. Iya. Gue malu sendiri. Aduh, Gue juga malu aja. ya malu kita juga jadi ya. Padahal gue bener-bener nggak tahu. Gue tanya di situ konsumen kan bapak sendiri. Nah, yang harus nama siapa? Masya Allah nggak pernah ketemu dari ini sampai akad. Gue tanya. Kadang-kadang ya seperti itulah. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau ya kadang-kadang banyak kan yang seperti itu nggak ngomong juga sama Ya. atau closing. Cuma misalkan udah datang juga nggak closing ya banyak. Cuma kalau gue gini, kalau niat gue itu bantu mereka untuk punya rumah gitu. Jadi misalkan dia sudah booking, sudah survei, sudah gue jelasin persyaratannya semuanya, sudah memang bagus persyaratannya, kalau gue balikin lagi ke konsumen. Cocok apa nggak cocok? Kalau cocok ya silakan, nggak cocok nggak apa-apa. Oke. Gitu. Kalau gue begitu. Benar. Beda dong sama lu ngarepin, kalau gue nggak pernah ngaruh. Iya, karena karena kalau diharapin itu ya tahu sendiri kita Iya, harap itu pasti Betul. ya kan di saat tidak datang itu menjadi kecewa. Nah, Itu lepasin Kalau- Cek, intinya. lepas aja bro. Kalau gua nggak pernah gua harapin. Yang penting di saat konsumen datang minta penjelasan tentang persyaratan semuanya, berikan yang terbaik. Tuh, setuju. Dedi Bedel kalau udah ngomong bro. menjelang maghrib nih sobat bijak nih.
Jadi gitulah kan. Ya makanya ya konsumen kan beda-beda karakter. Mungkin masih pilih-pilih, masih punya cicilan, mungkin biaya checkingnya nggak bagus, cuma daripada dia malu disebutin, akhirnya nggak disebutin sama dia sama kita, cuma padahal alasannya ada biaya checking, kan ada yang seperti itu ya kan. Benar. Iya, jadi kita positive thinking aja bro. Nah itu dari segi closingnya nih, ada kecepatan yang lambat, sama gue juga ngerasain. Nah terus untuk yang gue pengen tahu alasan nih, karena kan konsumen ataupun debitur ataupun masyarakat di saat ingin punya rumah pasti berbagai alasan tuh, ya kan. Nah di sini mungkin alasan-alasan konsumen yang ingin punya rumah, sebenarnya rumahnya buat apa sih, buat siapa sih, mungkin buat apalah, pasti lu punya cerita-cerita unik lah di sini. Nah gue mulai dari KC. Ya. Jadi kalau cerita unik itu ada kayak satu konsumen A. Si konsumen ini pengen punya rumah. Rumah apa? Rumah buat burung apa buat Buat dia? buat dia, buat dia. Gue pikir buat Jangan kami. buat burung sama kambing. Oh, buat dia nih. Iya, yang buat jelas dia. buat kita lah. Jadi dia pengen banget punya rumah. Tapi kerjanya itu gajinya nggak mampu buat bayar rumah. Gajinya kecil. Iya, kerja itu dia freelance. Oh, freelance. Tuh. Jadi kadang kerja kadang kagak. Iya. Terus gimana? Jadi kalau yang kasih saranin mah pakai data saudaranya aja. Gitu. Kata dia, oke mas, siap mas KC, nanti saya kabarin, saya ganti data. Oh iya pak, besoknya, sorry bang KC, saya udah booking di perumahan lain. Oh iya, nggak apa-apa. Jari dong. Nah, ya itu dia dikit jarinya, tapi jarinya masih utuh. Tapi dia bisa punya rumah. Bisa punya rumah. Udah akad. Udah katanya, udah surat terima kunci udah tinggal. Suruh mampir ke sono, jauh. Berarti tapi tetap hubungan baik masih Masih. terjalin. Gitu. Karena balik lagi ke poin yang tadi, Tuh. rumah mah cocok-cocokan. Jodoh-jodohan. Cocok silakan, nggak cocok jangan. Iya, betul. Itu dia. Jadi ya seperti itulah Cek. Iya. Namanya marketing, yang penting jangan dibawa baper. Betul, jangan. Happy aja. Dikit aja baper ya. Nanti hilang lagi pasti. Kalau dikit, kalau banyak mah kagak hilang-hilang. Terus untuk Mami, Mi, apa Mi? Apa ya alasan orang beli rumah itu, kebanyakan itu ada dua yang ditemuin ya sama gue pribadi. Itu yang pertama, mereka pengen terlepas dari biaya kontrakan. Oh, Itu dia yang kontrak nih, Hmm, bosan iya, kali udah 5 tahun 10 tahun. Ya, karena kan ya kalau silakan. udah tahu ya kalau kontrakan ya kita bayar terus-terusan Betul, bukan iya. punya kita, Betul, tapi kalau betul. KPR ya akan punya kita. Itu yang paling banyaknya di yang pertama di sana, yang kedua ada juga yang itu dia balas dendam. Balas dendam, punya rumah balas dendam. Iya. Anjir. Terus punya rumah balas dendam untuk apa ya? Ya istilahnya ya dia dibilangnya balas dendam, padahal bukan balas dendam, itu adalah apresiasi bahwa dia juga mampu untuk beli rumah sendiri gitu. Oh. Dia membuktikan bahwa dia kerja terus Bisa buktiin punya rumah. bisa punya rumah ke orang tuanya, saya punya. Dan itu juga agak bilang ke orang tuanya, Kagak iya. agak bilang Iya. mas saya pengajuan, dia datang sendiri, perempuan datang sendiri, pengajuan, booking, proses sampai serah terima kunci itu masih sendiri ya. Udah CC sampai terima kunci. Sampai serah terima kunci dia sendirian. Orang tuanya nggak tahu tuh. Kagak ada. Biasanya kan kalau akad ramean gitu Iya. ya. Minimal serah terima kunci ramean nih, Iya. lihat rumahnya. Enggak, Ini ini nggak dia ada, sendiri, sendiri. datang sendiri. Tapi 1 minggu setelah serah terima kunci dia nelpon. Mas, saya sama orang tua saya ke sana ya lihat rumahnya. Ya udah silakan, karena kan udah serah terima kunci gitu kan. Video call sama saya, orang tuanya nangis. Nangis kenapa? Karena Bangga anaknya punya rumah. gue pikir diomelin. Kenapa anak gue bisa punya rumah? Kenapa lu ACC? Nggak kayak Iya. gitu. Saya yang getir kalau gitu aja. Wah, ngeri Berarti bangga juga. orang tuanya. Bangga, malah jadi bangga. Mungkin jatuhnya surprise. Iya, Surprise. Surprise. Ya, kayak gitulah. Surprise ya kayak gitulah. Iya. Oh, Udah buka. maghrib. Udah buka ya? Alhamdulillah. buka. Cek, ambil air, Cek. Oke, Coba Cek. juga nih. Alhamdulillah. Kan Ya, jadi selamatlah untuk teman-teman yang memang menjalankan ibadah puasa ya. Ini sambil nyorek juga kita kayak gini dan potong maghrib juga. Jadi kita
minum dulu sebentar, ya kan, breaking dulu nih. Berarti udah boleh ngerokok nih ya? Boleh, udah beduk. Ngerokok. Iya, aduh, dari pagi nih pengen ngerokok nih. Aduh, jangan kemana-mana pokoknya, pantang terus. Mana belum di es. Ini airnya benar lihat juga. Dikit aja. Penting rokok dulu, Cek. Iya. Alhamdulillah. Wa suntu wa bika mantu wa la rizqika afdhalu bi rahmatika ya ramah. Ini. Ya, Kalau perokok mau begitu ya. Buka tuh langsung tos ada. Padahal harus minum dulu, Mi. ya kace lama ya kita ngerokok dulu aja. Kadang-kadang gitu ya, Mi ya. Cerita ya unik-unik ya, Mi ya. Ada aja. Kita yang nggak ada ya konsumen yang aneh-aneh gitu. Benar. Cuma itu doang, ada lagi nggak lo, Mi? Itu aja sih sejauh ini yang memory core gua di sini tuh itu aja. Yang paling Iya. ini di situ. Jadi alasan untuk punya rumah itu yang paling ekstrim kayaknya ya, surprise ya. Ekstrim juga itu. Kalau lu nih sambil nunggu kace bikin Gak apa-apa kali ya? Apa Yang nih? ekstrim itu pernah nemuin mungkin dia ada problem internal ya yang sekiranya nggak bisa diceritain di sini loh, di situ. Sampai akhirnya mungkin di situ lebih ke apa sih namanya? Saya bisa nih. Si konsumen itu. Iya si konsumennya. Saya nggak tahu problem di internalnya seperti apa. Sampai akhirnya dia itu sharing sama saya. Untuk saya pengen banget mas punya rumah. Jadi nggak apa-apa KPR juga. Insya Allah saya mampu untuk bayarnya. Sampai akhirnya kita bantu untuk prosesnya. Karena kita bantu prosesnya, proses perbankannya dan melakukan akad kredit. Dia itu berterima kasih nih. Udah dibantu proses KPR sama saya. Lebih ke situ tuh poinnya. Jadi lebih Sini ke bawa aja, Cek. Iya, mejanya kan kurang, Cek. bawah aja sih santai. Bukan lu. Terus di sambil di. Nyambi ya. Kalau dilihat-lihat sih motifnya itu lebih ke pembuktian. Pembuktian Yang tadi yang dendam gitu ya. pembuktian diri. Untuk Tapi udah diproses ACC akad kredit. ACC akad kredit. Oh, berarti dia punya rumah dong. Iya, Berarti kita punya sampai dia rumah. punya rumah tuh nggak ada halangan lah. Nggak ada Mungkin halangan. ada yang jangan dong ngambil rumah lu, mendingan lu begini-gini nggak ada. Nggak ada. Itu pernah juga tuh nemuin yang kayak gitu. Kalau ini lebih ke problem sama mungkin mertuanya ya. Mertua pasangan. Mertuanya Mertua. malah. Oh. Cerita. Kalau si pasangan pemohon dan pasangannya ini Berarti nih si pemohon ini udah menikah. udah menikah. Oh, cuma yang menghalangi mertuanya. Oh, Lebih ke situ. kenapa? Ada juga si pemohon dan pasangannya ini mungkin ingin mandiri kalau saya lihat itu. Iya. Ingin Punya mandiri. rumah sendiri Betul, lah, punya karena rumah dia kerja sendiri. pengen punya rumah sendiri. Supaya bisa dibilang nggak nyatu sama orang mertua lah. atau Mungkin seperti mertuanya apa. lagi udah banyak rumah kali di. Di situ tinggalnya cerita sama saya mah nih. Oh, tinggal masih di rumah Masih itu. di situ. Oh. Si pasangannya ingin punya rumah sendiri dan mandiri, tapi ketika disurvei ke sini dan udah proses booking, konsultasi lah ke orang tuanya. Ceritanya sih lebih ke jauh jaraknya. Padahal kalau kita bicara jauh ya lebih ke relatif sini ya. Iya. Relatif benar. Kalau dari Papua ke sini mungkin jauh nih. Nah, itu jauh kalau itu. Banget lah itu mas saya. Mbak, Saya aku yang jauh. sehari lah kalau dari Papua mah. yang nggak setuju malah mertuanya. Mertuanya. Saya juga nggak paham tuh. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu ya? Ya mungkin itu kan lebih ke internal mereka. Iya. Ke situ. Padahal mah kan itu aset ya, Betul. nambah aset gitu. Jadi Betul. rumah mertuanya ada, dia nambah aset satu lagi, harusnya bangga juga kan gitu kan ya. Ya mungkin takutnya kalau dia pindah, mungkin dia tinggal sendiri, Nah, kalau bisa anaknya jadi. tinggal di situ. Ya. Cuma kan kalau menurut gua rumah yang penting udah ada, mau ditinggalin 1 minggu sekali, misalnya Sabtu Minggu, Oke, anggaplah siap. villa, kan Bener. gitu ya. Rumah anggaplah singgah villa. lah ya. Rumah singgah, Rumah masa di singgah. situ mulu kan bosan juga ya. Benar. Jadi dia mungkin anaknya karena dia kerja, punya penghasilan, dia pengen punya hasil sendiri kan gitu ya. Namanya punya mertua, takutnya gini, mertuanya anaknya 2 atau 3, rumahnya di situ nih, ya pasti kan
ada gono gini kan gitu ya. Iya, Gono gini kan. betul. Ada Iya. gini. Jangan deh Mungkin berputar gitu aja. iya, makanya Jangan deh berat. mungkin karena dia nggak mau deketan sama keluarga, karena kan kalau kata orang tua dulu mah tinggal jauhan dikit biar bau, biar wangi. Biar wangi. Nah iya biar wangi, bau kayak lu Cek. Biar wangi ya mungkin ya karena faktor apalagi seusia gua nih ya, faktor yang bisa bikin hancur rumah tangga ya, Betul. mungkin ada juga faktor ke situ, ada campur tangan dari keluarga. Ya nggak? Menjaga ke situ Ya, mungkin menjaga ya. ke situ. Kalau di Iya. luar mah kan gini ibaratnya mau makan pakai garam juga mertua nggak tahu Nggak ya tahu. kan. Iya. Iya kan saudara nggak tahu. Nah kalau kita dempet-dempetan nih makan pakai garam dia Tahuan. lu makan pakai garam, laki lu kayak gitu masih mau aja lu makan. Coba Cek itu gimana Cek? Kalau lu nih Cek. Kalau saran gue ya Bang ya, Eh, ketika kita lapar, kita pulang ke rumah masing-masing. Udah kenyang balik lagi, nyatu lagi. Jadi pulang dulu. Iya, pulang dulu aja, udah kenyang. WA misal, udah kenyang nih ya. Oke, nyatu lagi. Jadi emang gitu kadang-kadang ya mungkin ada banyak lah yang si anaknya mau, cuma orang tuanya nggak mau. Ada juga yang orang tuanya mau, anaknya juga kayaknya mau nggak mau kan. Nah, gitu. ini saya Adi nemuin juga nih ya. Ada juga. Ada Bukan juga. Banyak kan tuh cerita lu. Yang survei itu Ah. orang tuanya nih. Nah, Orang tuanya berencana ngambil untuk anaknya. Oke Iya. lah ceritanya. Booking lah ceritanya. Terus booking, ketika booking kan kita tagih berkas nih ya. Iya. Untuk kelengkapan datanya dong. Tagih berkas. Si anaknya ngomong enggak nih. Oh, enggak. Iya ngomong enggak. Ngomong enggak bilang ribet Alasannya banget. apa ya ribet? Iya ribet Ah. banget ngelengkapin berkas. Lah, Ah. kan itu emang prosedur ya. KPR. Saya nggak paham lagi tuh situ namanya. Ya, ribet gitu Iya. ya kan. Ada yang bilang jauh. Iya, ya kan? bener. Mungkin anak-anak sekarang kan gitu mainnya nggak mau jauh. Iya. Nggak mau jauh. Jadi ngelihat sedikit jauh dikit aja kayaknya jauh banget. Nah, Nah, di sini harusnya berpikir. Nih, dengerin nih. Harusnya lu semua berpikir. tapi kayaknya Nyari rumah. cocoknya itu Apa tuh? enggak anak yang tadi di yang anggot-anggotan Iya. disatuin sama mertuanya. Beneran dah itu masuk ya. Iya, masuk tuh. Darah ya kan. Udah nyatu udah. Lu bangun tidur di siang lu tendang. Ini mertuanya enggak boleh. Ya anaknya anggot-anggotan itu satuin tuh dulu nih. Ya. Cocok Yang banget udah. ngomong. Kadang-kadang bilang ya memang jauh, cuma harusnya berpikir begini. Nyari rumah itu mau yang dekat mau yang jauh berarti kan sesuai dengan kesanggupan, betul. Betul. sesuaikan dengan penghasilan kan Betul. gitu ya. Kadang Kebutuhan. di sini kan namanya apalagi anak muda kan nggak mungkin langsung gajinya tinggi, Ya. gitu kan butuh proses kerja kan gitu ya. Kadang gajinya anggaplah baru kerja berarti gajinya UMR gitu kan ya. Gaji UMR misalkan di 5 juta atau 6 juta nih misalkan. Nah dia pengen cari rumah yang dekat, dia kerja di Jakarta misalkan. Coba balik pikir deh, lu cari rumah di Jakarta dengan cicilan yang cari yang 1 jutaan misalkan yang subsidi gitu Iya, kan, oke. atau yang komersil yang 2 Oke. juta 3 juta. Sedangkan di Jakarta tahu sendiri, Hmm. iya kan? Hmm. Rumah udah miliaran bro. Masuk akal harganya. Betul. Cicilannya juga nggak mungkin lah Iya. masuk. Nah berarti kan kalau yang anak muda yang pinter, yang penting punya dulu deh. Iya. Oke. Cari yang di tengah di Jakarta nih, cari yang cicilannya 1 jutaan nih, ada nggak? Oh nggak ada, berarti agak minggir nih. Betul. Siap. Ya kan, minggir sini dikit, misalkan Jakarta Pusat, cari Jakarta Selatan. Oh ternyata lebih mahal. Cari Cibubur, Jakarta Timur. Nah, benar. Oh sedikit lebih murah, masih belum sanggup juga. Berarti cari lebih tinggi. Iya. Nah di saat memang di situ ketemu, oh ini yang saya sanggup, udah ambil. Gitu. Karena kalau rumah di saat semakin menunda, yang ada makin mahal, Betul. yang Makin ada jauh. makin jauh. Makin jauh. Iya, Bener. karena harga tanah akan semakin naik Makin terus. naik. Betul. Gitu. Jadi akan semakin minggir. Misalkan sekarang kita masih di Cilengsi nih. Mungkin di tahun depan berikutnya itu pasti udah larinya ke arah Jonggol. Makin jauh lagi nggak mungkin dekat. Kalau cicilannya memang 1 jutaan, Betul. kan gitu ya. Benar-benar. Nggak mungkin dari Cilengsi ada 1 juta, di Jakarta buka developer cicilan 1 jutaan. Nah ini nggak ada, ya kan? Nggak ada. Hebat kalau ada. Hebat. Nah, itu kadang-kadang jadi banyak anak muda yang belum mikir ke situ, masih pengen nempel sama orang tua. Betul. Tapi yang gue yakin
untuk teman-teman yang tonton channel gua nggak ada kayak gitu ya kan, kecuali KC. Saya udah pengajuan Pengajuan. juga. Di mana sih? Di PK Tahap 12. Ih, ngeri lu sama masuk dong. Semoga terkabul ya Amin. KC. Iya, padahal rumah lu udah banyak, Cek. Kenapa Iya. lu pengen punya rumah lagi? Nah, Kan dari orang tua lu udah banyak. Iya. Ingin menambah aset. Nambah AC. Iya. Tuh, Mandiri masih Mandiri. ya. Betul. Gak ada yang larang kayak mertua tadi Gak kan? ada. Aman aja itu, aman. Kalau itu mah. Kalau misalnya lu nanti nikah ketemu mertua kayak gitu, nambah aset lah. Kalau nggak punya duit jual. Betul. Betul. Nah terus cerita unik lagi nih. Oke, udah tuh ya. Kadang unik lah ceritanya. Karena ada juga konsumen gini. Konsumen itu memaksakan. Misalkan pengen rumah komersil, karena kan pesona Kolipan itu ada yang subsidi, ada yang komersil. Oke. Ya bener nggak? Bener. Dari harga 185 juta sampai harga 1,5 M juga ada di kita. bener. Jadi mau yang mana tuh tipenya, kan gitu. Nah di sini ada nggak sih cerita lu misalkan yang dia gajinya sebenarnya nggak pas buat rumah komersil, cuma dia pengennya rumah komersil, ada nggak cerita? Siapa yang punya cerita dari sini dah? Wah, itu mah. Nah, siapa dah? Gua mungkin siapa? Coba nih Adin dulu nih ya. Ya, Karena kan memang boleh. bisa dilihat notabene lebih ke pemberkasan ya. Ah, Situ. benar. Terkadang memang banyak temuan untuk teman-teman yang sekiranya penghasilannya sebetulnya segmennya subsidi. Berarti di bawah 8 juta dong. Iya, Hmm. bawah 8 juta. Tapi dipaksakan untuk ke komersil. Hmm. Akhirnya banyak temuan tuh di kita itu RPC-nya minus. RPC itu jadi perhitungan Perhitungan. gaji ya. Nah, perhitungan gajinya, Hmm. plafonnya turun Hmm. dan otomatis tenornya pun akan panjang. Betul. Iya, betul. Benar, lebih ke situ. Tapi suka ada yang bisa dibilang banding tenor lah ya, dia supaya agak sedikit Tapi kan itu tergantung usia juga kan. tergantung Nah, usia, iya. sama pekerjaan juga sih sebenarnya, Pekerjaan, sama ya, pekerjaan, ya. Sama penghasilan kan. penghasilan, Betul. lebih ke situ. Hmm. Rata-rata mereka itu memang ada hutang, Kak. Hmm. Ada hutang dan dipaksakan untuk ngambil komersil. Sebetulnya kalau dilihat segmennya ini lebih ke subsidi sebetulnya. Kalau Harusnya subsidi itu udah otomatis masuk. masuk. Tapi dipaksakan ke komersil, akhirnya RPC-nya minus, turun plafon, dan tenornya pun panjang. Terkadang konsumen itu taunya kan DP 0%. Iya. Kalau misalkan kita bicaranya turun plafon, berarti kan ada DP di sisa situ. bayar dong Iya, ke iya. pihak developer. Di situ kadang kan belum paham. Betul. nggak mau. Untuk 25 tahun, kelamaan nih mas, saya minta ke 15 tahun. Hmm. Secara penghasilan kan nggak masuk. Mungkin karena penghasilan Cicilannya 15 tahun lebih tinggi. Betul, lebih ke situ. Untuk cicilan pun akan lebih besar kan, lebih ke situ. Terusnya dari gaji, terkadang ini gaji itu nggak masuk akal. Masuk. Contohnya Nah, gaji transfer 4 juta, gaji transfernya, gaji cashnya 10 sampai 15 juta. Betul. Nah ini kan pertanyaan. pertanyaan bang Pertanyaan. ya, masa gaji cash lebih besar dibanding gaji yang Iya, ditransfer? kita bicara contoh nih ya. Iya, Bicara tapi contoh. ada kayak gitu ya. Ada saya nemuin. Mudah-mudahan juga lu ya. Lebih ke situ. Mudah-mudahan sih teman-teman di sini bisa lah ya namanya meminimalisir hal-hal seperti Iya, itu karena untuk mempercepat penjualan juga Iya. lebih ke situ. Kalau emang sekiranya nggak bisa dipaksa ke komersil, ya jangan memaksakan. Lebih ke situ sih poinnya. Karena kan rumah itu cicilan aja paling cepatnya 10 tahun, Nah. paling lambat 20 tahun. 10 tahun aja lama, Bro. Iya. Takutnya namanya bank itu kan DRBM. Iya. Di saatnya misalkan di tengah jalan yang nggak sanggup bayar, yang ada Cicilan macet. cicilan macet, kredit macet. Nah, Itu itu dia. jadi pertimbangan bank. Hmm. Tuh, ada lagi di Coba sekarang kacau. Kalau ada cerita nggak? Kalau gua yang memaksakan sih jarang ya, karena Hmm. dari awal sih udah ngasih tahu duluan. Ngasih tahu duluan mungkin ke 3K. Wih, Apa tuh, resep Apa tidak nih. tuh 3K? Ada juga SP3K. Bahasa baru nih, bahasa baru. SP3K. SP3K alat kesenian. Ini apa nih K3 nih? K3. Yang pertama keinginan, Betul. yang kedua kebutuhan, yang ketiga kemampuan. Wih, Tuhan. keren. Keinginan Dengan dan kemampuan. Wih, cakep. Jadi itu harus tahuin semua tuh. Tuh, gimana Ya, jadi dari ketiganya keinginan, kebutuhan dan kemampuan ya mungkin tadi untuk meminimalisir Betul nih. pemaksaan yang emang kita mampunya itu rumah subsidi, ya kan? Ya.
misalkan gaji 4 juta, cicilan di 2,5, sisa 1,5 juta buat hidup 1 bulan, sudah menikah, udah punya anak, apakah cukup? Masa buat bayar rumah? Nah, gitu. bener, lebih di situ maksudnya Mungkin poinnya. kalau tetangga hajatan nggak bisa kondangan, ya kan? Tetangga hajatan nih, kondangan Amplop mana ya? buat rumah semua, Mas. nggak enak kan gitu, karena kebutuhan itu kan bukan cuma buat bayar rumah, Iya. bener nggak sih? Iya, banyak. Ya mungkin buat kita refreshing, Ya, jalan-jalan, ngasih family orang, time ya. ngasih orang tua, Tabungan kondangan, juga. tabungan, kan banyak kebutuhannya. Nah kadang-kadang misalkan cicilan 3 juta, gajinya 5 juta, kan gitu ya, udah tinggal sisa 2 juta, 2 juta buat kebutuhan hidup, cukup nggak tuh dalam 1 bulan? Nah iya. itu menjadi pertimbangan bank, Nah, betul. iya kan? Lebih di situ Iya, poinnya. Memang ada juga sih dari konsumen gue juga yang memaksakan kayak gitu, cuma kita sebagai marketing itu kan memberikan solusi, ya kan? Solusi bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Kalau rumah itu kan bisa nih di ACC, cuma kan jangka panjangnya, karena kan nyicil, bener nggak sih? Kan kredit, yang penting gimana caranya dia sampai lunas rumahnya. Oke, Nah, itu kan benar. gitu. Finishnya di Lancar situ. berarti ya. Kalau untuk di ACC ya mungkin kalau dipaksakan ya mungkin bisa jadi juga di ACC kan gitu. Cuma kan balik lagi ke kemampuan tadi kan. Iya, jadi keinginan. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah yang bagus? Bener nggak? Iya, lu pengen punya rumah bagus apa yang nggak bagus? Bagus. Yang bagus dong pasti kan Pasti, gitu. semua Siapa orang sih punya yang rumah bagus. pengen punya rumah yang memang dekat? Iya kan? Pasti cari yang dekat kan. Tapi balik lagi ke kemampuan. Betul. Bener nggak sih? Bener. Iya. Jadi balik lagi ke kemampuan, jangan paksain. Kenapa? Rumah itu mahal. Nah, bank juga pasti punya perhitungan. Karena dilihat dari pertama penghasilannya, yang kedua dari usianya, yang ketiga dari Pekerjaan. tanggungan kan gitu. Nah, misalkan usianya sudah 45, dia pengen di ACC 25 tahun, masuk akal nggak? Kalau 25 tahun, 45. 45. 70 berarti. Cuma dia kan di 70 ACC-nya. baru lunas. Nah, itu 70 baru lunas. Sedangkan masa pensiun itu kan di 55. Nah, biasanya kalau yang usia 45, biasanya di ACC-nya bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Oke. Gitu, kan gitu. Nah, kadang-kadang anak muda nih. Anak muda misalkan usianya 25 ataupun 22 nih, di bawah 30 lah. Dia pengen 10 tahun. Bisa kalau memang penghasilannya cukup kan gitu. Tapi kalau memang dihitung dari penghasilannya ternyata memang ini kayaknya pantasnya yang 20 tahun ataupun 25 tahun, saran gua mah terima aja. Bener gak sih? Terima aja, karena apa? Bank itu pasti punya tim analis yang kira-kira ini cocoknya dengan penghasilan segini. Balik lagi, misalkan kalau bayar rumah, penghasilan terus buat bayar rumah semua, yang lain kebutuhannya malah Ya, cukup. lebih di situ. Ya jadi mendingan kalau memang masih muda ambil yang terpanjang. Ya nggak, anggap aja kontrak kan gitu ya. Jadi nggak mengorbankan kebutuhan yang lain. Iya kan? Namanya anak muda kan pasti pengen nongkrong sono, nongkrong sini. Iya. Jangan gara-gara punya rumah jadi nggak bisa nongkrong sono sini. Kenapa? Nggak punya duit. Jangan sampai keganggu gitu kan? Iya kan? Anggap aja kontrak gitu loh. Iya, anggap aja kontrak, karena rumah itu yang pertama mahal. Iya kan? Ya kalau misalkan lu pada punya duit, punya tabungan, bisa beli cash ya bagus kan gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa beli cash, mau nggak mau kan KPR. Sedangkan rumah mau nggak mau harus punya rumah. Ya kan, kalau nggak punya rumah lo, aduh, ditendang lo, apalagi lo mertua lo, tendang lo. Bahaya lah. Pokoknya Kece setelah nikah mau kemana? Kan gitu pertanyaannya. Coba gimana jawabnya? Sekarang enak kan? Iya, Udah sekarang bisa jawab kan? iya. Saya udah punya Saya rumah. punya rumah Bu, saya Bu. Iya, karena sekarang itu banyak generasi perintis bukan pewaris, Cek. Betul. Iya. Bisa jadi Iya kan? pewaris Udah deh. buka aja soalnya. Iya. Kita bukan bener. pewaris tapi kita perintis. Bisa lo jadi generasi pewaris, cuma lo harus cari mertua yang banyak kontrakan. Iya. Banyak tanahnya, banyak rumahnya, bisa, Cek. Iya Bisa. kan? Cuman biasanya kalau kayak gitu kagok, Cek. Bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau lu bangunnya misalkan siang mulu. Wah, diteriakin dah itu mah. Iya. Kalau nggak diteriakin digedor tuh pintu. Bangun udah siang ini. Kadang-kadang ada aja nih. Ya, jadi banyak lah kejadian-kejadian unik gitu nih. Nah, itu kan dari segi konsumen nih. Kadang nih cerita unik lagi ada yang lagi proses bank. Iya. Proses bank itu kan ada yang sudah ada hasil, sudah kita perjuangin, sudah booking fee, sudah melewati pemberkasan,
sudah di ACC atau mungkin belum di ACC, karena kan hasilnya ada yang lama, ada yang cepet. Nah itu ada nggak lo cerita yang seperti itu? Kadang-kadang udah perjuangin, udah di ACC ternyata cancel atau mundur atau apa, ada nggak lo cerita? Kalau yang proses agak mungkin sedikit menyebalkan nih untuk sales ya. Sebel banget gitu, sebel banget kayaknya. Berarti sales yang sebel juga? Bisa, ya itu Bang. Kalau sales. Tapi nggak dendam kan? Enggak. Wow, jangan dendam, nggak boleh. Nyebelinnya itu ketika udah kan booking terus proses lah kan Bang. Nah karena memang posisinya itu kerja di luar di luar daerah, dia pengambil komersil ya, komersil itu kan bisa atas nama siapa nih? Jangan. Bisa tahu nonton. Udah diproses ya kan, keluarlah hasil ya kan. ACC itu Di prank dulu konsumennya. Oh, di prank dulu. Biasa lah marketing usil. Tapi langsung karena makanya gara-gara ngiseng saya telepon nih. Halo Mbak, ini kemarin ditelepon sama pihak bank atau disurvei, jawabannya sesuai dengan data yang dilampirkan atau enggak gitu kan. Kayak gitu. Iya Mas, sesuai semua gitu kan. Dia nanya ini, saya jawab ini, ABCD semuanya udah jelasin. Iya Mbak, jadi untuk pengajuannya dan duduk tuh dia kan. Saya lama-lamain ngomong. Oh jadi lo ngeprank nih. Ngeprank dulu nih sebelum menyebalkan itu terjadi nih. Ya. Di ACC Mbak. Alhamdulillah Mas, dia berhasil nih prank saya. Ya udah alhamdulillah 3 hari kemudian Mas saya cancel. Iya. Itu Mas sakit banget. Kayaknya ini prank ya kan? Prank enggak nih? Iya bisa prank lagi ternyata. Jangan sampai di prank lagi saya. Enggak Mas ini beneran ya kalau gitu kan. Dulu sih dulu. Akhirnya bener tuh cancel. Alasannya kenapa Mi? Alasannya itu dia belum mutasi kerja. Masih license lah. Karena memang kerjanya di luar daerah terus mau dipindahin ke sini, makanya pengajian sini terjadi ternyata nggak jadi. Jadi nggak dibolehin lah Mas. Iya. Padahal Mas sampai di ACC itu kan berarti sudah lewat semua verifikasi, semua checking berarti udah bagus, masa kerja udah cukup, dari penghasilan udah cukup. Sayang banget tuh, cuma satu langkah lagi, tinggal finalnya doang sebenarnya. Terkadang kayak gitu Mi, yang namanya ACC cetakan SP3K dari bank itu belum bisa dinyatakan realisasi. Iya. Sekarang SP3K dari pihak perbankan atau ACC dari pihak perbankan, kalau belum akan kredit sama pihak bank dan tanda tangan itu belum bisa dibilang realisasi. Iya, belum. Lebih ke situ. Iya, masih bisa ada cancel. Nah, itu yang tadi kami ya, cerita tadi. Iya, cuma ada nggak siapa yang cerita? Siapa salesnya? Lu apa bukan? Gua nggak tahu nih. Yang di ACC-nya cuma 19 juta. Siapa lu? Bukan enggak. Jadi kan rumah subsidi kalau nggak salah siapa mungkin lu orang lah kayaknya. Jadi kalau rumah subsidi kan pinjamannya 185 juta. Betul. Cuma di ACC 19 juta. Ya kan lebih murah dari motor. Turun plafon berapa juga kan 150 juta atau 160 juta lebih gitu. Ini mah ini ngeledek ini. Saya pernah nemuin lah. Ada. Pengajuan kebetulan memang komersial. Komersial. Di ACC itu 47 juta. Harga rumah berapa? 400-an. 435 ya? Bukan. Enggak, di PK 9. 400-an. Saya pikir nih, ini mah pihak perbankan tipu kali atau enggak salah ketik. Salah ketik. Sampai saya bercandain. 47 juta. Pikir lu 470 kali. Saya pikir 470. Gitu kan. Mbak ini salah ketik kali Mbak. Bener dia segitu. Kok bener sih dari mana ilmunya gitu kan. Akhirnya sama dia dibacain dari awal. Awalnya by checking itu hutang banyaknya dia itu nggak kedetek. Kalau misalkan lewat by checking manual. Ketika di robotik, by checking itu 2 nih. Satu manual, kedua robotik. Terkadang manual ini bisa dibilang belum kebaca semua nih. Nggak kebaca semua. Tapi ketika di robotik ini baru tuh Mi keungkap semua Mi. Kami tahu tanggal berapa?
1,8 miliar. Buset deh. Itu ngutang apa gitu? 1,8 M. 1,8 Buset. miliar. Dan itu pengajuan baru dia itu. Saya nggak tahu dah. Ya, Apa? pokoknya Itu di satu tempat, utangnya itu beberapa tempat. beberapa tempat. Oh, Beberapa berarti tempat. Beberapa jumlah tempat. pokoknya Iya. semua total 1,8 1,8 miliar. Wajar sih. Tapi gimana ya 47 juta? Berarti dia sama aja beli cash dong. Iya. Makanya kata saya, kalau kayak gini mah Bu, kan pengajuan baru nih hutangnya. Iya. Ya mendingan rumahnya beli cash aja Bu. Situ. Ternyata dia ada kebutuhan lain kan gitu ya. Udah kita nggak bisa paksakan kan kalau hal di situ. Itu makanya dibilang turun plafon. Iya, turun plafon. Nah, karena ngaruh banget nih, misalkan teman-teman punya cicilan di luar. Walaupun lancar, walaupun bagus itu tetap jadi hitungan. Ya kan? Iya. Nah, kadang-kadang masih salah. Mas, ini kan DP-nya bilangnya 0%, ya kan? Tanpa DP. Iya. Kenapa sekarang saya harus bayar? Tadi berapa? Kalau misalkan dia sisi 40 juta, berarti kan 400 juta lebih. Kenapa sekarang saya harus bayar? Misalkan gitu kan, 400 juta lebih. Cuma nipu. Nah, padahal bukan nipu, itu hasil Bang. Karena apa? Yang dibilang turun plafon itu gara-gara ataupun dia punya cicilan di luar di pihak ketiga. Betul. Gitu. Itu kan jadi perhitungan juga. Betul. Dari tanggungan jadi perhitungan juga. Jadi kalau memang dia, makanya kan kalau pas konsultasi ada hutang nggak di luar sana, bagus nggak pembayarannya? Oh bagus, emang pembayaran nggak pernah telat. Cuma pokok hutangnya besar, cicilan per bulannya besar, itu bakal menjadi perhitungan. Betul. Gitu. Kalau rumah subsidi kan kalau masih di bawah 2 juta mah, kalau memang penghasilannya di atas 7 juta kan masih aman, kan gitu ya. Apalagi komersil. Komersil juga sama, walaupun dia tidak ada batas maksimum hutang, selama memang pembayaran bagus, cuma balik lagi ke penghasilan, cukup apa enggak penghasilannya. Kan gitu ya. Jadi itu, jadi misalkan ternyata dari 0% ternyata ada DP, cuma turun plafon itu mempengaruhi pokok hutang. Misalkan gini, yang harusnya hutang ini rumah nih, kayak misalkan tipe 36/66, harganya kan 435 juta. Ya ternyata turun plafon di ACC cuma 400 juta nih, berarti ada 35 juta yang harus dibayarkan. Betul. Nah itu ngaruhnya kemana? Ke cicilan. Yang lain misalkan cicilannya 3 juta, mungkin gara-gara turun plafon itu menjadi 2,5 juta. Jadi ngaruhnya ke cicilan jadi lebih rendah. Itu pengaruhnya ke situ. Jadi masih banyak mungkin yang belum paham ke situ, makanya tonton channel gue lah biar pintar. Atau boleh konsultasi ke gue dah. Lebih baik konsultasi langsung. Iya, konsultasi langsung. Ada dua tuh orang, tipikal orang yang beda tuh. Apa tuh? Yang pertama dia pengen emang DP dari awal. Oke. Yang pertama lagi pengen full KPR tapi turun plafon. Nah itu ada juga. Ada yang kayak gitu tuh. Juga. Terkadang kan selingan nih, ada konsumen yang pengen nge-DP tapi ACC-nya full kayak gitu kan. Ya udah DP 0 aja deh. Ya, jadi buat renov aja, Iya, ya kan. oke, ya, gua paham. Kalau memang kalau subsidi mah misalkan pakai DP emang nggak bisa. Misalkan DP digedein kan emang nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali komersil ngambilnya mau DP 50 juta, mau 100 juta, mau 200 juta juga nggak masalah ya kan. Berarti bisa pokok hutangnya yang di KPR gitu. Nah itu tentang turun plafon lah, ada di video gua. Itu kenapa tahu nggak ada kasus sakit? Lu kalau inget-inget gitu suka lucu nih. Jadi beneran nggak 447 juta kurang nolnya? Ya ampun. Saya pikir bercanda kali ya. Itu kan Dia kayak ngeprank. di ACC sama di ACC, berarti kan kalau di ACC itu berarti kan nggak ada kendala dengan B-checking kan? Betul. Pembayarannya bagus. Bagus. Iya bagus. Cuma ya itu lagi itu. Cuma ya ampun 47 juta ya kan. Sama aja mau minjem duit 435 atau 470 waktu itu memang TK9 harga Iya, segituan enggak masalah begitu. 400 juta. Paling cicilan berapa? 47 juta paling enggak. 400.000 segituan nih. Ya kalau 10 tahun ya kalau dia bisa jadi ya kan gitu. 400.000 nyicil rumah. Masalahnya yang ngurusin kebang aja shock gimana dikabarin. Kebayang nggak Untuk konsumen coba tuh. Iya. Keuntungan itu. Alhamdulillah. Pengajuannya di ACC. Alhamdulillah. Iya Pak, makasih. Cuma turun plafonnya 400 juta. Setruk lagi. Nah, sama ini yang tadi Fahmi bilang tuh. Ada dua tipe orang ini. Ada yang kalau misalkan turun plafon dia mau bayar. Ya kan? Terus ketika memang
pengajuan contohnya 435 tapi dia nggak apa-apa 400 aja gitu. Lebih baik kalau kayak gitu, kalau menurut saya nih ya, mendingan info di awal. Mendingan di awal sih. Mendingan di awal. Terus terang. Iya, terus terang di awal. Pak, ini kan harga rumahnya 435, saya pakai DP deh 35 juta. Jadi nggak apa-apa di ACC-nya sekitar 400 juta. Lebih gitu. Jadi untuk hitungan RTC-nya jadi lebih enak. Jadi udah diajukan di awal. Iya, ke situ. Ya di situ aja Mendingan ya. ke situ. Tapi kadang-kadang kan orang pengen ya mendingan yang ini nanti buat yang lain-lain Ya. aja dah, pengen 0% aja. 0% Coba nol dulu gitu kan. Nol Di dulu. ACC-nya 47 47 apaan nih? Pusing. juta. Ini kagak cukup. Ini ngeledek bang. Itu ya kadang-kadang ya kayak gitu. Nah di sini ada lagi nih. Jadi kalau untuk sales kadang-kadang udah nih udah tinggi. Nah terusnya nunggu hasil dong. Tuh. Berkas sudah lengkap nih. Oke. Ya kan. Nunggu hasil nih. Terus hasilnya kan ada yang cepet ada yang lama nih. Nah, ini. Ya, Oke. ada yang cepet ada yang lama. Ya kan? Kadang-kadang ada konsumen. Bang Deddy kok nggak ngabarin gitu kan? Kok pengajuan saya nggak ada kabar? Ya kadang dari gue juga bingung mau ngabarin juga ya. Gua aja belum dapat kabar dari Ya itu bukan dia doang nunggu kabar, kita juga nunggu kita kabar juga kan. nunggu kabar pasti. Iya. Kalau Tungguin ada aja ya. tungguin. Iya, jadi saling menunggu karena bolanya sudah ada di bank. Iya, Begitu ya. Jadi kalau dari marketing nih, dari gua nih, pemberkasan udah beres. Oke. Untuk pilih blog sudah beres, berarti kan masuk bank. Nah di bank ini kan kadang-kadang ya bisa ada yang cepat, ada yang lambat. Itu masuk lagi ke verifikasi semuanya, analis semuanya. Nah kadang-kadang kan ada yang lama juga. Nah yang lama itu kadang-kadang juga dari gue sendiri, gue tanyain ke tim KPR, Bang ini gimana atas nama ini pengajuannya kok lama? Ya udah kita up sih ke Bank Medan cuma belum ada hasil kan gitu ya. Nah kadang-kadang kan konsumen juga nanyain ke kita dong. Nanyain ke kita, Bang Deddy kok nggak ada kabar? Ini pengajuan saya belum ada kabar lagi, belum ada info. Ya sudah kan, gue aja nunggu gitu kan. Gue pengennya gini, gue pengen infoin ke konsumen itu, ini udah di ACC. Gue pengennya gitu. Enaknya ya. Tapi kalau memang ada info dari bank, oh kurang ini, pasti langsung diinfoin dong. Oke. Misalkan, oh ini pembaruan slip gaji, oh ini pembaruan rekening koran. Oh rekening korannya kurang nyata tulisannya harus diperbaharui nih atau dicetak ulang atau seperti apa kan banyak kasus-kasusnya. Pasti itu kan diinfoin biasanya. Bener. Kalau yang Adi alamin sih gini ya, ketika memang berkas itu udah lengkap di kita, kan langsung kita masukin ke pihak perbankan ini. Biasanya itu proses entry data, Penginputan data. Iya, penginputan data entry itu kan berkas tuh bukan cuma satu aja, bukan dari developer ke sana aja, Banyak. lebih ke situ loh maksudnya, lebih ke situ. Terus kedua, banyak kendala itu sebetulnya di verifikasi. By phone itu. Terkadang ada yang si pemohonnya nggak ngangkat telepon, nggak aktif nomornya, nggak bisa ditelepon melalui telepon seluler, lebih ke situ. Oh itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Jadi si pihak bank itu nggak mau nunggu balik lagi, pasti dia langsung ganti berkas baru, Ketumpuk dong. Terus situ. Makanya terkadangnya suka ada informasi itu dari tim pemberkasan atau enggak tim marketing yang menyampaikan ke konsumennya ketika memang nanti udah masuk perbankan, minta tolong standby 1 sampai 2 minggu ke depan untuk angkat telepon. Nah. Dan nomor telepon itu juga kadang-kadang kan ada nomor telepon yang cuma bisa WA doang. Nah, itu. Kalau bisa jangan yang itu. Jangan yang itu. Jadi yang bisa di by phone. Nomor Iya. telepon biasa lah. 021. Oh, yang bisa di telepon 021. 021. Jadi bukan kalau bank itu verifikasi bukan by WA ya. Bukan. Jadi langsung telepon biasa ya. Oh, 021. ya mungkin kendalanya itu di saat ditelepon mungkin lagi di kamar mandi ya kan kita nggak tahu ya kan kita nggak tahu ternyata kira udah buru-buru ya kan kadang-kadang lupa cebok juga udah nggak ya udah nggak bunyi lagi nih sedangkan kayak gitu kan udah nggak bisa ditelepon ulang apalagi gini proses verifikasi itu kan bukan cuma pemohon pasangan kalau udah menikah kontak darurat atasan lebih gitu. Berarti kan empat-empatnya harus dikondisiin nih. Biasanya dalam satu waktu itu. Iya. Jadi semuanya satu bendel berkas itu. Satu bendel telepon si A, si B, si C. Iya, ketika memang dari satu itu nggak ada yang tersambung, udah orang verif tuh ganti berkas baru. Berkas baru iya. Jadi lama. Iya, lebih ke situ. Tapi bisa kan dari developer
ditanyain Ditanyain pulang. bisa. Ya kadang-kadang juga ada yang sampai pas ditelepon tidak meyakinkan aja dia visit. Iya, ada kan datang, kejadian kayak bener, gitu kan. bener. Ya ternyata emang dia gaji transfer. Kalau transfer kan biasanya cuma verifikasi ya, Verifikasi. telepon aja, by phone aja. Tapi di saat memang ada jawaban yang tidak meyakinkan pihak bank, biasanya nggak langsung di reject. Iya. Biasanya visit dulu nih, dilihat ke tempat kerjanya bener nggak sih KC misalkan kerja di situ. Biasanya ditanya orang-orang sekitar, namanya visit itu biasanya kayak kalau polisi itu kayak intel. Iya. Bener nggak sih? Bener. Kadang-kadang nanya nggak ke HRD, Iya. kadang ke cleaning service, kadang ke security, kadang mungkin kalau memang perusahaannya nggak bisa dimasukin sama dia, mungkin ya tukang warung yang ada Iya. di situ. Kadang-kadang kan kayak Bener. gitu ya. Nah kadang-kadang kalau kan makanya di saat melampirkan data itu kan ada foto di saat kerja, Ya, foto Sherlocknya. di tempat kerja, Iya. Sherlocknya. Sherlocknya. Nah biasanya mereka mencari info tuh ke situ tuh. Kalau misalkan dari hasil visit ternyata oh iya benar emang kerja di situ, emang karyawan situ, nanti biasanya ada hasil. Oke. Hasil gitu. Kadang-kadang kan namanya karyawan banyak, oh nggak kenal sama ini, coba kalau jadi kendala lagi kan? Kendala. Nah itu Ya, dia. Makanya ini wanti-wanti lah ke teman-teman yang Iya, memang sudah betul. berkas masuk ke bank ya paling enggak ya standby itu. Standby 1 sampai 2 minggu itu depan. banget apa namanya menentukan banget itu. Benar. Mm-mm. Nah lu nih ada cerita nggak lu? Ada gue tuh momennya lucu juga lagi gitu. Pagi nih, selamat pagi Mas Fahmi gitu kan. Bagaimana proses KPR saya? Pagi nih ngechat. Baru bangun tuh jam 7 jam 8-an. Oh iya ditunggu aja karena kan ini udah masuk bank gitu kan. Siangnya jam 2. Mas tadi ada yang nelpon nggak keangkat. Saya begitu. Waduh. Pak baru pagi dia nanyain prosesnya gimana ya kan siang ditelepon Nggak diangkat. coba Nah, itu. ya Yang kayak gitu-gitu. ini sales tepuk jidat ini gimana ya mumpung masih hari yang sama kan oh ya udah kalau seperti itu untung dia konfirmasinya cepat juga alasan dia apa saya ketiduran berarti di depan handphone ya kan. Kalau bisa ya. kalau bisa handphonenya di bluetoothin ke speaker aktif nih. biar dar ya kan aktifnya ya biar gede tuh iya ya akhirnya kita sendiri juga langsung konfirmasi ke tim KPR bahwa ini oh ini tadi nggak berangkat gara-gara ketiduran nih tolong verify lagi mumpung di hari yang sama gitu kan verify pulang akhirnya kan bisa tuh di verify pulang Bisa verifikasi. Bisa. Ya, sebenarnya bukan reject juga ya. Bukan. Cuma memang butuh waktu. Harusnya sudah di ACC gara-gara ini jadi terhambat. Sebetulnya kalau untuk proses KPR nih ya, yang saya alami nih ya, kalau sekiranya semuanya lancar nih ya, verifikasinya, berkasnya, basicnya segala macamnya, itu 2 sampai 3 hari udah bisa keluar. udah keluar SP3 SP3 ya. bahkan sales juga yang bener ini Iya. Keluar ya. namanya di zoom ya bener nggak nih ya kan bloknya bener nggak ya gitu kan Cepet banget ya. malah kita Saya juga pernah sendiri nemuin, kayak Adi pernah nemuin nak. Iya. 3 hari keluar SP3 kak, marketingnya nggak percaya nih. Iya. Coba, ini pasti Kan kendala nih. marketing ya. Konsumen juga nggak mungkin percaya kan 3 hari udah ACC mah. Cuma ada kan? Ada. Malah ada konsumen gua nih. Pak, alhamdulillah pengajuan sudah di ACC nih. Wah yang benar Mas Dedi, benar Pak. Saya nggak percaya. Saya ditelepon juga belum. Iya, Belum ditelepon. itu bisa dibilang namanya clear verif. Clear very. Iya, KPR sebelum kayak gitu. Clear verifikasi dari data pekerjaan, penghasilan itu semuanya tuh udah diyakini sama pihak analis. Jadi nggak perlu yang namanya verifikasi by telepon. Apalagi mungkin perusahaannya udah Bonafit. udah bonafit. Nah, itu. Terus udah banyak karyawan juga yang ngambil. Ya, Dan lebih ke memang situ. pembayarannya bagus. Bagus. Ya kadang-kadang ada yang nggak percaya di. Iya. Yang benar Mas Dedi, saya nggak percaya. Lah, Pak, ini SP3K-nya udah ada. Masa saya bohong? Mas Dedi, beneran ini saya nggak percaya. Kan saya belum ditelepon. Beneran nggak? Bener Pak. Ya orang bahagia ya. Berarti kan rezeki dong. Bener. Iya kan? Kadang ada orang yang memang diperiksa lama banget. Kadang-kadang hampir ditelepon berapa kali. Ini kadang-kadang ada yang nggak ditelepon nggak percaya malah. Kalau udah di ACC. Kalau udah di ACC malah nggak rezekinya percaya. lancar itu bener dah Jadi memang, iya. rezekinya lancar banget sampai salesnya aja kaget nih beneran udah di ACC gitu kan Seneng nggak bisa? Ya kalau kita kan tahunya udah diperik kan. Iya. Ternyata konsumennya ternyata belum diperik sama sekali. Iya. Gitu. Lebih ke situ. Kadang-kadang ya ada aja deh begitu. seneng langsung SP3 bener nggak di zoom nih gitu kan namanya bener bloknya bener nggak ya gitu kan kadang kan ada pengajian yang namanya sama kan ya bener nggak dia namanya Beda. alamatnya.
Itu kita cek ulang, oh benar ternyata alhamdulillah dilancarin gitu. Karena emang marketing juga menunggu sebenarnya tuh. Sales pun menunggu. Ada konsumen itu orangnya bilang manut, sabar, ikhlas. Pokoknya dia mah terserah kan Bang Deddy, kalau memang rezeki saya bisa punya rumah di situ, saya bisa di ACC, alhamdulillah. Kalau emang nggak di ACC juga nggak apa-apa. Jadi dia mengelos tuh orangnya. Itu pengajuannya yang kalau menurut gua itu kayaknya susah. Menurut Ani? Menurut gua, Oke. ya menurut gua susah nih. Ini kayaknya gua belum pernah masukin debitur ataupun konsumen dengan data kerjanya seperti ini. Kan gua taunya yang perusahaan, ya wirausaha. Nah, sedangkan dia wirausaha, cuma memang kalau menurut gua kan kalau kata Bang gini, kalau memang usahanya di jalur hijau, yang ibaratnya yang sewaktu-waktu mungkin digusur sama Satpol PP itu kan nggak bisa. Nah, terus jadi saya nggak di situ Pak, cuma saya jualannya kalau malam. Kalau siang itu warung sembako, jadi kalau malam kan habis maghrib jam 6 tutup nih. Nah dia dagang, dia gerobak. Nah itu ACC. Tapi kan menurut gua ini kayaknya nggak bisa di ACC. Cuma dia begini yang gua salut sama dia. Diproses aja Pak. Kalau memang rezeki saya alhamdulillah, kalau memang bukan rezeki saya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mencoba. Hasilnya apa? ACC. Lepas berarti ya men. Nah itu dia. Walaupun kelihatan kayak nggak antusias yang Iya, gitu. gua kayak gua gimana Tapi kadang-kadang malah ada kan. ya, kayak gitu. Kadang-kadang ada konsumen gini, udah Bang Deddy gampang kan kalau memang sudah ada CC nanti ada deh pokoknya gitu. Banyak kan kayak gitu. Ada, Iya ada, kan? ada. Nah, kadang-kadang ada yang begitu, yang ada. begitu nih kebanyakan. Ya nggak semuanya sih. Betul. Kadang-kadang DJ. Biasanya sih ya. Kenapa? Iya, nggak tahu kenapa. Jadi nggak usah Pak, saya emang nggak perlu ke situ dulu. Kadang-kadang yang bukan jual mahal, padahal orang juga. Ya enggak. Cuma kadang-kadang kalau ke situ ya malah jadi hasilnya nggak bagus gitu. Yang penting mah nanti deh proses dulu aja dah. Kalau urusan ke situ mah ya balik lagi lah ke pemeriksaan gitu ya. Kadang-kadang Nggak butuh Pak, nggak butuh. Nggak butuh, Kalau tapi bisa diambil. lebihin. Iya dikantongin. Nggak butuh, nggak butuh. Makasih orang baik. Ya kan? Makasih orang baik. Kadang-kadang aku bikin status ya kan. Makasih orang baik. Tapi kasih ada nemuin konsumen begitu Kenapa? Lu nemu di mana tuh konsumen? di TikTok. Oh di TikTok. Iya. Gua pikir nemu di mana? Jadi Nah, nanti kalau Bang Kace bisa usahain blog yang ini, nanti ada deh lebihnya buat Bang Kace. Blok nih, perihal blok. Iya, berarti. perihal blok iya, nih. Perihal blok. gampangin. Iya. Gampang. Montek kalau orang admin, Bang, blok ini kosong kapan? Nggak tahu gua gua nggak janjiin kosong. Oke siap. Kok tuh konsumen nanya, gimana Bang Kace udah kosong atau belum? Belum Pak, sabar ya Pak. Oh yaudah saya nungguin nih Bang. Ya sambil nungguin sambil ngelapin berkas saja. Berkas sudah lengkap nih ah. Blok kosong, Kace kasih tahu. Dia buru-buru datang dong senang. Udah Bang Kace, tenang nanti kalau itu ada buat Bang Kace. Oke. Sorenya dia voice note panjang banget. Apa tuh? Sorry Bang Kace saya cancel. Rasanya kayak gitu mulu, Ci. Gua pikir minta nomor rekening. Iya. Kace juga mikir gitu. Bang Kace kok kirim nomor rekeningnya. Iya. Kan enak ya? Iya. Cancel. Sorry Bang Kace, saya udah pengajuan di sini kemarin. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, tenang aja. Ya minimal buat elunya yang tadi itu nggak lupa gitu. Iya, nggak lupa, tapi ternyata lupa. Terus ada nggak lu kejadian? Biasanya kan di luar sana, wah sales pun tukang tipu. Oke. Ya, Ya kan? Ya mungkin yang di luar sana ada seperti itu, cuma gue yakin sih bisa melakukan nggak semua. Enggak. Dan gue yakin nggak sih kayak gitu. Malah kalau kasus-kasus gue kebanyakan gue ditipu konsumen. betul. Ketipu konsumen terus. Digocek, Iya, jadi digocek, bukan gue digocek, ya Betul. kan? Jadi bukan Digocek. sales yang ditipu, Iya. tapi konsumen tipu. Digocek. Kadang-kadang kita nanya masalah becek. Iya. Paling Nggak sering ada, itu. iya nggak ada Bang Deddy gini. Ya udah, alhamdulillah kalau udah nggak ada mah kan Iya. becek yang bagus. Semua kan booking dong. Betul. Nah, udah lengkapin persyaratan semuanya. Giliran proses kolimat yang harus bukan. Bener. Kenapa? Kalau menurut gua ngabisin waktu gua, ya kan, ngabisin waktu konsumen juga. Belum ngurusin berkas, belum ke kelurahan, belum ke perusahaan, belum ke bank, minta rekening koran kan gitu ya. Nah ini ternyata hasilnya BCK call 5 kan gitu ya. Nah udah call 5
oh iya Bang Deddy saya lupa gitu. Mungkin dia nggak ada niat nipu ke gua, cuma ya tadi balik lagi mungkin ya lupa lah kan gitu kan. Cuma dari kejadian itu jadi dia bisa benerin, oh becek harus benerin gitu. Jadi ada tuh yang kayak gitu. Lu ada nggak kayak gitu? Banyaknya sih seperti itu sih di BI checking. Mungkin nggak tahu ya di sudut pandang mereka apakah malu atau padahal kan nggak usah perlu malu gitu karena kita kan konsultasi nih ya face to face gitu kan, apakah emang kita juga sebagai salesnya akan menilai apakah mereka ini atau layak tidaknya untuk pengajuan KPR gitu. Daripada oh bagus mas bersih gitu kan, cicilan aman, ada yang punya cicilan saya aman kok gitu. Tau-taunya bedanya gede. Iya sih bener aman cicilannya, tapi ya bedanya gede tadi jadinya turun plafon. Loh gitu tuh yang Ada yang kayak gitu. Sering kayak gitu. Sering kayak gitu. Cuma kadang-kadang mereka bilangnya ya saya mau mencoba ya kali aja bisa ya. Kenapa nggak ngomong dari awal gitu ya? Kenapa nggak ngomong dari awal? Nah terus ada gua kejadian gara-gara pengajuan ribut suami istri. Ribut. Oh ini pernah juga nih. Wah. Jadi inget nih keren. Gara-gara pengajuan ribut. Ya kan di saat gua tanya nih ya suaminya ataupun istrinya nih ya. Nah, waktu itu suaminya. Jadi di saat suaminya gua tanya, oh nggak ada. Ya nggak ada. Jadi nggak ada nih. Namanya BCK nggak ada. Nah terus kata istrinya juga nggak ada. Masuk dong pengajuan nih. Nah giliran masuk ternyata suaminya itu punya cicilan pinjaman waktu itu sekitar 20 jutaan. Cuma istrinya nggak tahu. Nah yang dipertanyain sama istri kan gue ngomong dong, Mbak ini pengajuannya ini apa namanya masih ada cicilan dan cicilan ini masih berjalan gitu ya. Nah ini ada pinjaman baru untuk bagi debit total pinjamannya 20 juta. 20 juta. Suami saya pinjam apa? Itu udah salah kali. Cek BCK nggak bener Mbak. Kalau BCK mah nggak mungkin salah kan. Selama memang NIK-nya sama ini bener ya pasti nggak mungkin salah dong. Iya. Gitu. Nah yang di pertanyaan sama istrinya, kalau memang terjadi pinjaman itu duitnya kemana? Wah ini Nah, masalahnya bisa rumah tangga nih. Rumah tangga udah belok rumah tangga. Saya juga angkat tangan kalau gitu mah. Bukan kita nggak mau bantu rumah tangga soalnya. Bahaya kalau rumah tangga kita campur. itu berantem. Ya itu mah di luar konteks kita lah ya. Jadi nggak ada keterbukaan antara suami dan istri. Nah, coba kalau emang tahu dia ngomong ya kan paling enggak gue nggak akan cerita ke istrinya dong. Ya, misalnya gue udah coba ya kan. Gue nggak tahu pun nggak tahu. Mau baru begitu. Apa yang akad kredit? Ada. Apa akad kredit waktu di PK1 di PK1 nih. Jadi makanya sekarang kan Bank BTN benar-benar pas di saat akad kredit benar-benar melihat KTP, disamain tuh KTP-nya sama enggak sama mukanya. Ada banyak kejadian yang kayak gitu. Yang nama debiturnya siapa, yang akad siapa. Makanya kalau sekarang kan lebih diperketat, lebih bisa kayak gitu. Yang pakai cadar aja nanti masuk ke ruangan yang memang harus dibuka cadarnya, bukan di tempat umum, berarti di ruangan dibuka sama dari petugas BTN, misalkan cewek juga dibuka sama enggak mukanya milik KTP. Nah sampai seperti itu. Kalau dulu kan masih belum seperti itu. Nah jadi udah akad kredit. Ternyata datanglah ke kantor dulu PK1 gitu. Ada kejadian datang ke PK1 ternyata yang memang pengajuannya suami itu sama istrinya. Cuma yang datang di saat akad itu bukan istri aslinya ternyata. Jadi si suaminya itu beliin rumah buat selingkuhannya. Ini sering nemuin kayak gini. Nah akhirnya kan datang marah-marah dong lah, kalau kita kan nggak tahu itu istrinya apa bukan. Ya kita waktu itu memang kesalahan di kita juga nggak sampai sedetail itu. Selektif itu ya. Sekarang ini namanya pengajuan pasti kan tanda tangan sama kok tanda tangan istrinya. Iya betul. Jadi emang udah direncanakan gitu. Akhirnya ya nggak tahu ceritanya seperti apa. Ya kan nggak tahu ceritanya seperti apa. Yang nggak tahu. Yang jelas ya pasti istrinya nuntut dong. Ya jadi mungkin ya urusan balik lagi ke mereka. Cuma yang jelas ya tetap karena namanya rumah pasti harta gunung ini. Yang kuat pasti istrinya sama suaminya kan gitu ya. Berarti yang waktu itu akan kredit gua rasa ya nggak kuat gitu ya. Bagus sih
ya udah tinggal dapat rumahnya doang ya kan, harus ngantri kredit ya kan, ya positifnya kayak gitu. Lu Mi ketawa be, ada lagi cerita lu? Ada gua ketipu konsumen lah. Lu bukan tipu konsumen? Enggak, gua nggak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai dah ada yang nipu, tapi kalau ditipu kayaknya ada nih ya. Jadi dia udah survei, ya, udah nih ngeliat seluruh unit pesona penguripan, seluruh ya semuanya, proyek PK1 yang sedang dipasarkan itu Bisa semua. capek banget tuh. Dari 8, 9, 10, 11 sama 1 sana. Harian dong itu. Lumayan tuh kalkulasi Ya, kita. Ya, karena emang mau ngambilnya ceritanya banyak. Nah, ada 3 katanya. Gede. Anaknya 2 sama sepupunya. Sehari 2 hari gue jabanin ya. Iyalah ya, kita memang niatnya juga ngebantu gitu kan, kita layanin. Lumayan kan. Terus dia nggak closing, belum. Dia bilangnya ini, nanti ya Mas, saya obrolin dengan keluarga dulu. Emang itu suami istri yang berempat lah itu yang nanti ya saya obrolin sama keluarga dulu. 3 bulan gak ada kabar. Itu keluarganya sebanyak apa ya? Sampai 3 bulan kagak ada. Kemungkinan ada keluarga yang di kampung dikabarin. Ya mau ya 3 bulan, Cek. Sekarang kan udah ada handphone, Zoom meeting kayak sama Ya keluarga. kalau dia nggak ada sinyal di sono kan harus disamperin satu-satu. Ini keluarganya gimana? Apa? Gue mikirnya apa ini mereka pada cerai gitu ya kan? Harus bisa semua gitu kan? Jadi gak ada kabar. Gak ada kabar sekarang gitu. Biasa itu mah. Ya kan, biasa lah waktu itu. Ya kan, besok Bang Deddy saya mau datang. Masih itu Mi. Datang. Ya. Ya, kadang-kadang kita ngarepin datang dia datang, nah itulah berkahnya rezeki itu. Ya jadi udah biasa lah di PHP sama konsumen lah. Ya kan. Yang penting intinya kita niatnya. Tuh, Jadi kita tadi balik lagi bantu konsumen, bantu masyarakat untuk punya rumah. punya rumah. Jadi ya di balik cerita teman-teman yang punya rumah, di balik teman-teman yang survei, semua marketing juga punya cerita. Jadi Betul. itulah sedikit cerita dari kita ya, mudah-mudahan dari cerita ini bisa memberikan pelajaran juga buat teman-teman. Ya, ini mah ya terserah tanggapan teman-teman seperti apa, boleh di komen di sini. Ya, mungkin itu aja kali bro. Siap, Udah malam. Udah malam juga dari nih. tadi Dari sampai terang siang Iya. sampai buka, gua buka belum makan gorengan nih, baru air putih merokok nih, ya kan? Ya mudah-mudahan bermanfaat lah Iya, dari obrolan betul. kita sore ini. Mungkin ditunggu nanti podcastan gua, mungkin dengan bintang tamu yang baru. Iya. Jadi itu aja kali ya, bro. Siap. Ya, salam dari gua Deddy Bedo. Mas Fahmi. Bang Kace, Adi Komersil. Mantap, kemudian informasi yang gua berikan semuanya bisa bermanfaat. Amin. Intinya sejelek apapun rumahnya, sejauh apapun rumahnya, sekecil apapun rumahnya, yang penting rumah sendiri. Betul. Ya enggak? Karena kita bukan pewaris. kita perintis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pesona Penguripan. Mantap. Peace.